Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, kita bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita siapkan hati kita, fokuskan setiap hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari tenangkan setiap hati dan pikiran kita untuk kita pusatkan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian untuk kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya kita ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang menopang setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan, untuk memuji Dia, berseru memanggil namanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa
Pandang wajahmu, pandang wajah
tamu GKPB Kuningan datang ke tempat ini dengan penuh harapan kepada Tuhan. Ada banyak pengharapan-pengharapan yang kami ingin sampaikan kepada Tuhan di dalam setiap dinamika kehidupan yang kami jalani. Ada banyak pengharapan yang kami taruh kepada Tuhan. Itu sebabnya kami tidak salah meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya Bapak, berikan kami hati, kekuatan, kesabaran di dalam menanti-nantikan harapan-harapan yang belum kami terima dalam Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik atas hidup kami. Itu sebabnya Bapak, kami jemaat-Mu datang dengan hati yang rindu akan Engkau. Mari Engkau Allah yang turut beracara di tengah-tengah kami. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau mengalami lawatan Tuhan. Kami mau menerima pesan-pesan dari Tuhan di dalam firman-Mu yang akan disampaikan. Itu sebabnya Bapa, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami percaya kami hadir di tempat ini tidak dengan sia-sia. Ada hal baik yang kami terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai untuk mengekspresikan sukacita dari Kristus. Terima kasih Bapa, puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dan kita boleh kasih salam kanan kiri kita. Katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini bukan suatu hal kebetulan, amin. Kita ada di tempat ini merupakan suatu tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kita sama-sama bersukacita di tempat ini, amin. Untuk menerima berkat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersukacita di tempat ini, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-samakan pujian kita untuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama
Percaya kuasa Tuhan nyata di tempat ini, amin. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari tetap excited untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai beriman, amin. Mari kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Haleluya. Nama Yesus bermenang, nama Yesus jawaban, langkah yang berhenti, berlari sampai akhir. Sudah tinggi namanya, sudah ajar namanya. Kudus membakar setiap hati. Tanda hujan mujizat terjadi. Menjadi rasamu, nyalakan hatimu, menyanyi. Terjunlah rasamu, nyalakan hatimu, menyanyi. Keajaiban terjadi. Kita percaya keajaiban terjadi, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan, bebas terlepas, bersama gak terlepas. Nama Yesus berbenah, nama Yesus jawaban. Langkah yang berhenti, berlari sampai akhir. Sudah tinggi namanya, sudah ajar nama. Kudus, kudus membakar setiap hati. Dengan hujan mujizat terjadi. Mari sama-sama teman-teman. Menjadi rasamu, nyalakan hatimu, menyanyi. Terjunlah rasamu, nyalakan hatimu, menyanyi. Keajaiban terjadi. Kita percaya bahwa keajaiban terjadi di tempat ini. Mari kita sama-sama bersorak kepada Tuhan. Siap teman-teman? 1, 2, come on!
nyalakan hatiku, ku nyanyi ajaib terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita akan menerima keajaiban, amin. Sebagai Bapak Ibu Saudara kita berharap kepada Tuhan. Percayalah Dia adalah sumber keajaiban itu. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan dengar. Mari kita angkat lagu pujian ini untuk kita menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Mari sama-sama kita akan puji. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu,
bangkit berdiri. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu, yang hadir di tempat ini. curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi
Biarlah ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, hati dan pikiran kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mencerna, menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada setiap kami. Bahkan kami dapat mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Biarlah setiap hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Biarlah setiap kata kalimat yang ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita akan membicarakan tentang harapan yang disikapkan. Sepanjang bulan ini mungkin sudah banyak dibicarakan tentang harapan demi harapan. Bagaimana harapan kita harus berlaku di dalam Tuhan. Bagaimana harapan kita itu seperti sau yang harus diikatkan, yang harus ditancapkan di dalam Tuhan. Tetapi hari ini ada sesuatu yang baru lagi yang Tuhan mau sikapkan kepada kita semua melalui Tuhan Roh Kudus, yaitu harapan yang disikapkan. Kenapa harus disikapkan, saudara? Yang pertama, penyikapan Tuhan adalah seperti kisi-kisi saat ujian. Bapak Ibu, teman-teman semua di sini yang masih muda juga pernah sekolah ya, betul ya? Lambaikan tangan yang pernah sekolah. Pasti semua pernah sekolah. Dan penyikapan Tuhan adalah seperti kisi-kisi yang Tuhan mau berikan supaya saat kita mengalami ujian, kita bisa mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan diri, sehingga kita tidak salah langkah, tidak salah jalan, tidak salah bereaksi. Menurut saudara di tempat ini, lebih gampang ujian kalau ada kisi-kisi atau tanpa kisi-kisi? Ada tentunya. Saya juga pernah mengalami. Waktu saya sekolah dulu, salah satu pelajaran yang paling banyak hafalannya adalah pelajaran biologi. Mungkin bagi saudara ada yang matematika, ada yang fisika, ada yang kimia. Tetapi bagi saya pelajaran yang paling banyak harus dihafal adalah pelajaran biologi. Sekali mau ujian, itu bisa 5 bab, saudara. Dan satu bab itu bisa 10 halaman. Bayangkan kalau harus menghafal 50 halaman. Tetapi puji Tuhannya hari itu guru saya baik, selalu memberi kisi-kisi. Ini yang akan keluar A, B, C, D. Sehingga kita hanya perlu belajar, menghafal, memahami yang ada di kisi-kisi.
Sebab kita tahu itu yang akan keluar. Sama dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita bertanya, kenapa sih harapan itu harus disingkapkan? Kenapa sih Tuhan harus menyingkapkan banyak hal? Kenapa sih kita harus menangkap dari Tuhan dan mengizinkan Tuhan menyingkapkan hatinya pada kita? Karena yang pertama, penyingkapan adalah seperti kisi-kisi saat ujian. Sekali lagi, untuk apa? Untuk kita mempersiapkan diri. Kalau Tuhan memberi janji, Tuhan memberi harapan, artinya kita harus siap menerima. Betul ya saudara? Tidak bisa Tuhan memberi janji, Tuhan memberi harapan, lalu kita hidup seenaknya, kita hanya ongkang-ongkang kaki. Tidak bisa. Kalau Tuhan memberi janji, kalau Tuhan memberi harapan, itu seperti Tuhan mau memberikan hujan di tanah yang subur. Pertanyaannya, apakah kita membajak tanah kita? Apakah kita mempersiapkan tanah kita? Apakah kita menanam benih-benih yang baik di tanah kita? Dan itu harapan yang disingkapkan adalah seperti kita harus mempersiapkan. Adalah seperti kisi-kisi ujian, supaya kita mempersiapkan diri. Supaya saat ujian itu datang, supaya saat penggenapan itu datang, kita tidak salah langkah, kita tidak salah jalan, kita tidak salah bereaksi. Hari ini kita akan lihat sama-sama bagaimana di dalam Tuhan harapan itu diungkapkan, harapan itu disingkapkan. Mari buka firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Kita mau baca bersama. Kita akan lihat bagaimana dari perjanjian lama belasan nabi, belasan orang-orang yang dipilih Tuhan itu menantikan, menubuatkan, mempelajari, meneliti sebuah harapan. Bukan banyak saudara, sebuah harapan, yaitu janji Tuhan. Dan bagaimana mereka sangat menghargai. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau baca sama-sama dengan kuat, dengan iman. Kita akan perkatakan firman Tuhan. Kita akan baca bersama. 3, 2, 1. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bedah sama-sama saudara. Kita akan belajar bagaimana nabi-nabi, belasan nabi-nabi dari perjanjian lama, yaitu ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan sebelum Yesus lahir. Belum ditambah orang-orang pilihan Tuhan seperti Musa, seperti Joshua, yang mereka juga menantikan satu harapan. Dan kita akan belajar bagaimana mereka menjaga harapan itu. Saya akan bedah dari kitab Alkitab versi mudah dibaca, AMD versi Alkitab mudah dibaca. Dari ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, keselamatan ini telah diselidiki dan dipelajari oleh para nabi. Keselamatan apa? Keselamatan jiwa. Kalau hari itu zaman dulu, semua orang bangsa Israel, kalau mereka
dosa, mereka harus membawa korban. Kalau dosanya terlalu berat, mereka harus membayar dengan nyawanya sendiri, dilempari dengan batu, dibunuh dan lain sebagainya dalam peperangan. Tetapi ada satu harapan yang dijanjikan hari itu, yaitu keselamatan jiwa manusia. Bahwa manusia bisa diampuni dari dosa. Dan yang disampaikan kepada para nabi, mereka sangat menghargai, sehingga mereka menyelidiki, mempelajari, meneliti. Kenapa? Karena satu harapan itu sangat berharga. Satu harapan keselamatan jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa diselamatkan, bisa menerima kekekalan, itu sangat berharga. Firman Tuhan mencatat, kalau satu orang berbalik, satu orang selamat, maka seluruh surga bersorak, bersuka cita, merayakan. Begitu berharganya satu pengharapan yang Tuhan berikan, yaitu kematian Yesus di kayu salib, yang menebus dosa bukan hanya satu manusia, tetapi seluruh umat manusia dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Lalu firman Tuhan berkata, mereka membicarakan tentang anugerah yang akan datang kepadamu, bukan kepada mereka, belum kepada mereka. Di zaman itu belum digenapi, tetapi kepada zaman perjanjian baru sampai hari ini, zaman saudara dan saya. Saudara, ada lebih dari 300 nubuatan tentang Yesus di perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu tidak seperti kita baca. Mungkin kita baca dalam 1 tahun selesai, dalam beberapa bulan selesai. Tapi perjanjian lama itu ratusan ribuan tahun dijalani. Dan itu ada konfirmasi demi konfirmasi demi konfirmasi, nubuatan demi nubuatan akan Yesus. Dan bagaimana mungkin harapan para nabi-nabi ini yang menerima nubuatan demi nubuatan, penyingkapan demi penyingkapan, itu tidak pupus. Pengharapan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun para nabi belum melihat secara kasat mata bahwa harapan nubuatan yang Roh Tuhan sampaikan kepada mereka itu menjadi nyata, belum. Mereka belum melihat, mereka belum mengalami, mereka belum menyaksikan, tetapi mereka tetap percaya akan harapan itu. Kenapa? Sebab itu sangat berharga. Saudara, saya punya sebuah cerita, saya pernah baca. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan, dan beliau ini menerima banyak janji dari Tuhan, yaitu harapan-harapan, yaitu firman Tuhan, yaitu rema, bahwa lewat kehidupan beliau akan ada lawatan besar di negara yang dia tinggal, negara yang beliau tinggal. Dan lewat hidup beliau akan ada ratusan ribu bahkan jutaan orang diselamatkan. Itu nubuatan yang hamba Tuhan ini terima, saudara. Di saat hamba Tuhan ini sudah umur sekitar 30 tahun. Dan hamba Tuhan ini berusaha mengerjakan janji yang Tuhan berikan, bahwa akan ada ratusan ribu, jutaan jiwa yang menerima lawatan lewat hidup beliau. Beliau coba mulai mengerjakan, melayani orang miskin. Beliau coba mengerjakan, melayani anak-anak yang tidak punya rumah, yang miskin, beliau layani. Beliau mulai melayani dari gereja ke gereja, menjadi penginjil, menjadi rasul Tuhan. Beliau mulai melayani. Tetapi sampai beliau umur 50, ternyata bukan di zaman beliau bahwa itu digenapi. Beliau umurnya sudah mulai lanjut, sudah mulai menginjak umur lansia. Ternyata di zaman anaknya itu digenapi. Dan kenapa Tuhan harus menyingkapkan ke beliau? Memang beliau masih hidup. Memang beliau akhirnya menyaksikan bahwa ratusan ribu orang, bahkan jutaan itu bisa diundang datang, ada
pada beliau. Karena beliau ternyata harus mempersiapkan anak cucunya untuk bisa menerima janji yang sama. Bayangkan saudara, kalau puluhan tahun dijanjikan bahwa akan melihat lawatan ratusan ribu jiwa, jutaan jiwa diselamatkan. Dan setiap hari selama puluhan tahun itu, beliau mengerjakan janji yang Tuhan berikan. Dengan harapan yang besar bahwa betul-betul janji itu digenapi. Dengan harapan yang besar bahwa Tuhan akan menyatakan, akan menjadikan daging janji yang sudah Tuhan berikan. Setiap hari beliau mengerjakan. Dan ternyata yang Tuhan maksudkan adalah untuk bukan hanya beliau bekerja sendiri, tetapi untuk beliau membangun tim, untuk beliau mempersiapkan bahkan anak cucunya untuk melihat penggenapan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada beliau. Satu janji itu sangat berharga. Satu janji itu sangat berharga. Oleh sebab itu, para nabi dari perjanjian lama juga melakukan hal yang sama. Mereka tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, tidak mungkin tidak digenapi. Digenapinya kapan? Itu urusan Tuhan. Itu perhitungan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah percaya dengan penuh harapan bahwa janjinya ya dan amin. Boleh katakan kepada kanan kiri, janjinya ya dan amin. Katakan janjinya ya dan amin. Janjinya ya dan amin. Di ayat selanjutnya, ayat 11, versi Alkitab Mudah Dibaca berkata, Roh Kristus ada di dalam para nabi tersebut. Dan roh itu membicarakan kepada para nabi tentang penderitaan Kristus dan kemuliaan Kristus. Dan para nabi itu berusaha mempelajari apa yang ditunjukkan oleh roh kepada mereka. Saudara, hari ini roh yang sama sudah masuk di dalam hidup kita semua. Amin. Tidak perlu kita menunggu, oke, kapan tanggalnya tahun ini Pentakosta? Kapan tanggalnya tahun ini pencurahan Roh Kudus? Tidak perlu, saudara. Dari saat Yesus naik ke surga dan mencurahkan rohnya dan mengirimkan Roh Kudusnya sampai hari ini, setiap hari, setiap jam, setiap detik, Roh Kudus ada bersama kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan roh yang sama itu ada di dalam setiap kita. Roh yang sama yang sanggup menyingkapkan kepada para nabi-nabi di perjanjian lama, pada rasul-rasul di perjanjian baru. Roh yang sama itu dapat menyingkapkan kepada saudara dan saya. Roh yang sama itu dapat berbicara. Firman Tuhan berkata di ayat 11 ini, roh itu membicarakan. Roh itu sanggup berbicara kepada setiap kita. Berbicara untuk apa? Untuk terus membakar api harapan kita. Berbicara untuk apa? Untuk terus meneguhkan dan meneguhkan janji Tuhan dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita belum melihat, walaupun mungkin kita belum menyaksikan itu digenapi, tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, itu yang akan terus membangkitkan harapan kita, supaya harapan kita tidak mati. Tetapi saudara, setelah Roh Tuhan berbicara, perlu ada aksi, perlu ada perlakuan, action yang harus dilakukan. Tidak bisa kita hanya mendengar janji, tidak bisa kita hanya menerima pengharapan, lalu kita diam saja seperti tadi. Tidak bisa kita menunggu hujan tetapi kita tidak mempersiapkan lahan kita. Setelah kita mendengar Tuhan, setelah rohnya berbicara kepada kita, mari mempersiapkan diri. Kembali seperti analogi di awal, ini seperti kisi-kisi ujian, saudara. Suara Tuhan, janji Tuhan, penyingkapan akan harapan, itu seperti kisi-kisi ujian. Dan saat ujian itu datang, pastikan kita sudah siap. Selagi kita menunggu, jangan patah hati, jangan patah semangat.
tetapi terus siapkan diri. Seperti kisah hamba Tuhan tadi, puluhan tahun beliau mengerjakan janji yang Tuhan berikan. Beliau menginjil, beliau berkhotbah, beliau melayani banyak orang, beliau mengkonseling banyak orang, beliau melayani pelepasan akan banyak orang, beliau melayani pencurahan Roh Kudus akan banyak orang. Beliau mengerjakan. Walaupun itu ternyata digenapi saat beliau sudah usia lanjut dan saat anaknya justru yang sudah naik, tetapi beliau tetap melihat penggenapan janji Tuhan. Kalau tadi yang pertama, penyingkapan itu seperti kisi-kisi ujian. Yang kedua, penyingkapan adalah penggenapan. Penyingkapan adalah penggenapan. Di mana janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Penyingkapan harapan adalah saat kita melihat janji Tuhan dinyatakan. Saat kita melihat janji Tuhan menjadi daging bagi kita semua. Ayat yang ke-12, yang terakhir. Di versi ini dikatakan bahwa mereka diberitahu dengan jelas bahwa pelayanan mereka bukanlah untuk mereka sendiri. Mereka sedang melayanimu ketika menyampaikan hal-hal yang kamu dengar sekarang ini. Kamu mendengar dari mereka yang menyampaikan kabar baik kepadamu dengan pertolongan Roh Kudus yang diutus dari surga. Hari itu para nabi, bahkan mungkin sampai mereka mati, mereka belum melihat penggenapan janji, yaitu Mesias, yaitu Yesus yang turun dan mati di atas kayu salib menebus seluruh umat manusia. Nabi-nabi di perjanjian lama belum melihat, tapi bahkan sampai mereka dipanggil pulang kepada Tuhan, mereka tidak berhenti berharap, mereka tidak berhenti percaya, mereka tidak berhenti menyelidiki, meneliti, mempelajari, mereka tidak berhenti bernubuat, mereka tidak berhenti mengatakan hal itu kepada semua orang, sehingga semua bangsa Israel tahu nubuatan itu, sehingga seluruh orang yang mereka temui tahu bahwa ada janji Tuhan, harapan yang sangat berharga, yaitu satu hari akan ada Mesias yang menjadi penyelamat dunia, yang akan menebus seluruh umat manusia. Ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang mari jadilah saluran harapan, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekeliling kita juga. Kalau hari ini mungkin setiap hari kita masih berdoanya, Tuhan buat saya kaya, Tuhan buat saya sehat, Tuhan buat keluarga saya dipulihkan, Tuhan saya dan saya. Mari kita ubah sedikit doa kita dengan Tuhan, buat teman-teman saya diberkati. Tuhan, buatlah teman-teman saya, ibu gembala, bapak gembala di tempat ini jadi sehat, panjang umur. Tuhan, pulihkanlah keluarga teman saya yang belum dipulihkan. Tuhan, selamatkanlah rekan, kerabat, teman-teman saya yang mungkin masih belum percaya Tuhan. Mari kita ubah doa kita sedikit. Jadilah saluran harapan bagi orang lain, bagi banyak orang. Seperti hari itu, nabi-nabi itu menangkap dari Tuhan. Walaupun mereka belum melihat, tetapi mereka menyalurkan kepada seluruh bangsa Israel, kepada semua orang yang mereka temui. Mereka salurkan, sehingga ratusan tahun, ribuan tahun sampai janji itu digenapi. Harapan itu tidak pupus, harapan itu tidak mati. Mari ubah sedikit doa kita. Kenapa? Karena saat kita jadi saluran harapan, itu seperti pipa, saudara. Kalau pipa atau selang itu basah kena air, pipanya juga basah kan? Dia menyalurkan air, tapi pipanya, salurannya juga basah. Sama, saudara. Saat kita menjadi saluran harapan bagi orang lain, saat kita mendoakan janji Tuhan bagi orang lain, kita juga menerima,
kita juga pasti ikut kena basah. Kita juga pasti menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Kita juga pasti terima penggenapannya. Sebab kita juga hidup di masa penggenapan, saudara. Mungkin dari perjanjian lama sampai perjanjian baru butuh ratusan tahun, ribuan tahun untuk janji demi janji digenapi. Tetapi ini masa penggenapan. Ini sudah akhir zaman. Dan kita pasti akan lihat ada akselerasi Tuhan. Amin. Akan setiap janji Tuhan, akan setiap rema, akan setiap nubuatan yang Tuhan berikan. Maka dari itu, jangan padam harapan saudara. Jangan patah harapan saudara. Mari terus berharap. Kalau nabi-nabi itu bisa menunggu ratusan ribuan tahun, kita juga pasti bisa tetap punya harapan, tetap membakar harapan itu di dalam hati kita. Sekali lagi, lewat Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang akan terus memberitahu kemana kita harus melangkah, apa yang kita harus buat hari demi hari untuk kita bisa menerima penggenapan janji Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan satu hal yang menarik. Judul perikop dari firman yang barusan kita baca adalah pengharapan, iman, kasih. Mungkin dari ayat yang kita baca gak ada nyambungnya. Bahkan 3 kata ini tidak disebut dari 3 ayat yang kita baca. Tetapi judul perikop adalah pengharapan, iman, dan kasih. Dan ini menjadi rema untuk saya, bahwa janji Tuhan diberikan kepada orang yang menaruh harapan kepadanya, yang punya iman kepadanya, dan yang mengasihi Dia. Dan saya percaya saat kita terus membakar harapan di dalam diri kita, saat kita menerima Tuhan Roh Kudus dan mengizinkan untuk Dia terus memberi semangat, memberi api, mengobarkan api harapan di dalam hati kita, membuat harapan ini seperti saung yang kuat, yang aman, yang tidak tergoyahkan, yang itu dilabuhkan sampai kepada tudung pendamaiannya. Maka saya percaya tidak ada janji yang tidak digenapi. Amin, saudara. Seperti di kitab Yosua dikatakan, tidak ada janji yang tidak digenapi. Bahkan semua yang difirmankan di kitab Yoel yang mungkin kita belum lihat sampai hari ini, bahwa akan ada pencurahan Roh Tuhan sampai anak-anak kecil bernubuat, orang-orang tua mendapat mimpi, teruna-teruna mendapat penglihatan. Itu akan digenapi di zaman kita. Amin, saudara. Kita akan lihat penggenapan janji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita tundukkan kepala. Boleh saya undang untuk penyembah bisa naik ke atas mimbar. Izinkan Tuhan bekerja pada pagi hari. Tuhan, hamba-Mu selesai akan firman yang singkat ini. Tapi kami tahu sungguh kaya, sungguh berharga firman yang Kau berikan di dalam hati kami pada pagi ini, Tuhan. Jadikan kami orang yang menaruh pengharapan kepadamu, beriman kepadamu, dan mengasihi Kau lebih dari apapun, Tuhan. Sehingga janji-janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Saudara, hari ini Tuhan mau menyingkapkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus-Nya. Itu adalah salah satu janji Tuhan saat Dia naik ke surga, bahwa
menerima Roh Kudus. Tetap pejamkan mata saudara. Bagi saudara yang bisa berbahasa roh, mari saya undang untuk berbahasa roh dengan lembut. Mari koneksikan diri kepada Tuhan. Penyembah yang ada di depan, pelayan yang sedang melayani, mari berbahasa roh dengan lembut, berbahasa lidah dengan koneksikan diri dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudusnya mengalir lewat setiap kita. Ya Rabbi, ya Syekh. Itu adalah janji Tuhan, dan itu adalah harapan yang tidak boleh padam, saudara. Jemaat tetap berbahasa roh dengan lembut. Jika ada saudara di tempat ini yang kau sudah cukup lama menantikan baptisan Roh Kudus itu nyata dalam hidup saudara, boleh saya undang saudara taruh satu tangan di hati dan angkat tangan lainnya kepada surga. Yang pertama, hanya bagi saudara yang sudah cukup lama menantikan baptisan Roh Kudus itu, tetapi kenapa belum kunjung tiba rasanya? Kenapa belum kunjung digenapi? Hari ini Tuhan akan menyingkapkan
Ada curahkan Tuhan, curahkan
Dalam nama Yesus dikatakan nama Yesus. Sekali lagi pada pagi hari ini, boleh saya undang kau perlahan maju ke depan. Izinkan kau didoakan Dalam nama dan biarkan Tuhan menyalakan kembali api harapan di dalam hati. Kita akan nyanyi lagu yang pertama tadi, bukan dengan kekuatanku, sebab tidak pernah karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena Engkau adalah harapan kami. Kami tidak mau berharap kepada manusia, sebab manusia bisa mengecewakan. Tetapi hari ini kami mau berkata, Engkaulah harapan kami. Kita naikkan penyembahan ini dari awal. Bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku. bagi saudara yang mau didoakan, boleh saya undang untuk mulai perlahan
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
di dalam, sebab janji-Mu ya dan amin. Tidak ada yang tidak digenapi. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih untuk Roh-Mu. Terima kasih Engkau mengalir. Terima kasih Engkau tercurah. Terima kasih Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terus kerjakan hati kami Tuhan. Bukan hanya di waktu ini, bukan hanya di ruangan ini, tetapi saat kami sudah pulang ke rumah kami masing-masing, menjalani kehidupan kami, terus bekerja di hati kami, terus berbicara kepada kami Tuhan. Dan biar suara-Mu jauh lebih keras dari semua suara kebimbangan, semua suara kekhawatiran, semua yang iblis coba hembuskan. Biar suara-Mu Tuhan Roh Kudus berbicara dan kami tangkap jauh lebih keras. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah mengalami Roh Kudus, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biar setiap kami dapat merasakan kuasa itu. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan, tidak satu pun terlewatkan Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang dapat kami lakukan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Biarlah harapan kami Tuhan benar-benar disingkapkan oleh Tuhan. Apa yang selama ini menjadi harapan kami yang sudah mulai pudar, yang sudah mulai pupus Tuhan, Engkau bakar kembali sehingga harapan itu boleh menyala dan kami benar-benar dibangkitkan kembali oleh harapan-Mu, harapan kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, Engkau bekerja terus melalui kebenaran firman-Mu yang terus menjadi mantra bagi kehidupan setiap kami Bapa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu membangkitkan kami, Firman-Mu menasehati kami, Firman-Mu menegur kami, Firman-Mu mengubahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu Candice Tuhan, yang Tuhan sudah pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati dia, pakai lebih lagi dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan atas hidupnya. Pekerjaannya Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Keluarganya, kedua orang tuanya, semua sanak famili, keluarga yang mengasihinya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap persembahan yang Engkau izinkan untuk setiap kami membawanya di rumah-Mu. Kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada-Mu. Berkatilah dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Engkau memberkatinya dengan mencurahkan berkat-Mu dengan berkat yang berkelimpahan ya Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu dan menghalau setiap lalang pelahat, lalang pengering yang coba merogoti berkat Allah dari kami di dalam nama Yesus. Kami tolak itu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, cucu dan menantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan kami, Engkau buat berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepada-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau yang menjagai kami, yang melindungi kami, yang menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Engkau Bapa
menjauhkan kami dari semuanya itu. Perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Engkau Bapa membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau membuat kami menjadi naik dan bukan turun. Itu adalah janji-Mu Tuhan, dan biar kami boleh mengejar setiap janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami akan berjalan semakin hari semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Kami akan mengalami Tuhan dan akan hidup berbuah, mengalami buah-buah pertobatan, buah-buah roh, dan buah-buah jiwa-jiwa akan kami hasilkan Tuhan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.